Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Wiryanti Ningsih, CGP Angkatan 9 dari SD 011 Sangatta Selatan, Kutai Timur. Koneksi antar materi 2.1. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pembelajaran yang menuntut guru untuk mengerti kebutuhan dari setiap murid yang akan diajar. Meski pengertiannya menyebutkan guru harus memenuhi kebutuhan belajar dari setiap muridnya yang berbeda-beda, bukan berarti dia harus mengajarkan satu murid dengan satu metode pembelajaran. Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua memetakan kebutuhan belajar siswa, yang ketiga menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, yang keempat menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan. Menurut Tomlinson dalam judul bukunya How to Difference Instruction in Mixed Ability Classroom, 3 aspek kebutuhan murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar adalah suatu keadaan siswa yang sudah siap atau sedia untuk melakukan aktivitas dengan penuh kesadaran untuk memperoleh hasil berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kebiasaan, nilai, dan sikap dengan cara mengamati, meniru, latihan, menyelidiki, serta masuknya pengalaman baru pada diri siswa. Minat murid, suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid ada lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek mengajar, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot dari kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran: diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, diferensiasi proses. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi siswa sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, diferensiasi produk. Biasanya produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman siswa setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain? Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi
Agar dapat memenuhi kebutuhan murid dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat.